Iya, kami awali News Today hari ini dari ibu kota. Pemirsa, ini ada kejadian yang memprihatinkan. Semalam ini Baby Ya, ada kebakaran yang cukup besar di sebuah ruko berlantai 4 di kawasan Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. ya diduga api muncul dari basement toko. Api cepat membesar menghanguskan bangunan karena banyaknya material kayu di toko bingkai ini. Petugas pemadam kebakaran berupaya melokalisir api untuk menghindari kebakaran. Karyawan toko dan petugas PPSU berupaya mengeluarkan barang dagangan yang masih tersisa ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api muncul dari basement bangunan. Arus lalu lintas dari arah Kuningan menuju Mampang maupun Warung Buncit ditutup sementara dan dialihkan ke Jalan Tendean. Iya, Baby, dari informasinya ini akibat kebakaran ini ada korban jiwa, Baby. Nah, Iya. baik. Gede dan pemirsa, kita Ya. ingin konfirmasi juga ya berapa korban jiwa dan berapa kerugiannya di sana. Dan untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kejadian, sudah ada rekan kami, Syahreza, di lokasi kebakaran ruko 4 lantai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi menjelang siang, Syahreza. Ya, apakah sudah diketahui saat ini penyebab pasti kebakaran dan kemungkinan ada korban jiwa kah dan berapa? Baik, Baby Gede dan juga pemirsa, memang benar bahwa kebakaran yang melanda sebuah toko frame dan galeri di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini menimbulkan korban jiwa baik itu yang tewas dan juga terluka. Namun saya ingin membicarakan soal situasinya terlebih dahulu, bahwasanya di toko tempat saya melaporkan saat ini masih banyak para petugas yang berusaha untuk mendinginkan api dari titik-titik yang mulai ataupun terindikasi terlihat di toko tempat saya melaporkan saat ini. Dan di layar kaca Anda bisa Anda lihat bahwa para petugas masih menyisiri lantai pertama daripada toko frame dan galeri ini, dan mereka masih menelusuri adanya titik-titik api yang diharuskan untuk didinginkan begitu, sehingga sterilisasi ataupun pembersihan ini akan bisa rampung secepat mungkin agar tidak terdampak terhadap lalu lintas yang berlaku. Dan berbicara mengenai korban jiwa, tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak Kapolres Mampang Perapatan bahwasanya korban tewas mencapai 7 orang dan yang luka-luka merupakan 5 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit terkait, termasuk di Rumah Sakit Pusat Pertamina dan juga Rumah Sakit RSUD, maksudnya RSUD Mampang Perapatan begitu. Dan mengenai kronologisnya, ini awalnya api muncul karena adanya ledakan di sebuah basement yang tampaknya terlihat berdampak terhadap beberapa lantai dari total 5 lantai yang ada di toko ini, sehingga ledakan yang diakibatkan oleh kompresi yang meledak ini mengakibatkan para pegawai dan ataupun karyawan sontak keluar dan menghubungi petugas damkar terdekat, dan juga terjadi kebakaran yang tampak berdampak hingga 5 lantai yang berada di toko tempat saya melaporkan saat ini. Dan terkait dengan arus lalu lintas, pemirsa, ini masyarakat yang melewati kawasan arus lalu lintas dari Kuningan menuju Warung Buncit ini masih ditutup, sehingga masyarakat diharapkan bisa melewati jalan raya yang masih dibuka hingga proses sterilisasi yang dilakukan oleh petugas damkar ini bisa cepat rampung, sehingga masyarakat bisa kembali lalu lalang ataupun beraktivitas di jalan raya setempat saya melaporkan saat ini. Sementara itu, Gede, Baby. Ya, halo Syahreza. Ya, Saresa, bagaimana dengan korban? Berapa orang korban meninggal dunia saat ini? Apakah sudah bisa dipastikan? Dan korban luka? Oke, Gede, Baby dan juga pemirsa, untuk korban jiwa ini bisa dikonfirmasi bahwa saya ada 7 orang yang dinyatakan tewas dan juga 5 orang yang mengalami luka ringan, yang mana sudah dilarikan ke berbagai rumah sakit terdekat. Salah satunya adalah Rumah Sakit
Mampang Perapatan dan juga Rumah Sakit Pusat Pertamina di kawasan terdekat di tempat saya melaporkan saat ini. Adapun korban yang mengalami luka ini terdapat terindikasi luka bakar, baik itu ringan yang berat yang terlihat dari luka bakar di bagian kepala, tangan, kaki, dan juga anggota tubuh lain sebagainya. Namun hingga saat ini dapat dikonfirmasi bahwasannya korban tewas mencapai 7 orang dan untuk korban luka ini tercatat 5 orang yang terluka. Sementara itu Gede dan Baby. Iya, informasi saat ini apakah sudah diketahui Syahreza kira-kira apa penyebab daripada korban meninggal dunia ini? Mungkin apakah terjebak dan pada saat kejadian mereka berada di mana, di lantai berapa? Dan juga pemirsa terkait penyebab soal kebakaran ini, dari informasi yang kami terima bahwasanya kebakaran dipicu dari adanya ledakan sebuah kompresor yang terletak di sebuah basement daripada toko galeri ini, sehingga ledakan itu memicu sebuah kebakaran yang membuat material ataupun barang-barang yang ada diperjualbelikan di sini membuat api cepat membara, begitu sehingga berdampak terhadap gedung yang berjumlah 5 lantai yang ada di tempat saya saat ini. Namun kabar baiknya adalah untuk gedung yang berada di sekitar ini tidak begitu terdampak berkat dengan antisipasi daripada pihak damkar sendiri yang cepat tanggap dalam memadami api yang telah berlangsung 10 jam lalu proses pemadamannya dan berakhir pada sekitar 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu Baby dan Gede. Baik, terima kasih atas informasinya Syahreza. Selamat bertugas kembali. Bisa Syahreza melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara kebakaran di kawasan Mampang Perapatan yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Nah ini kebanyakan kita melihat bahwa beberapa kasus kebakaran yang menyebabkan korban jiwa ini kebanyakan karena perlindungan gedung ini yang kadang-kadang diisi teralis seperti itu sehingga susah untuk dibuka. Iya, betul sekali. Dan akhirnya terjebak di dalam, sulit untuk melarikan diri. Betul, niatnya sih memang baik memasang teralis untuk keamanan ya. Tapi pada kondisi-kondisi genting seperti kebakaran ini ternyata dapat malah menyulitkan evakuasi ya. Korban di dalam susah untuk keluar dari dalam. Dan perlu juga diingat kalau gitu ya terjadi hal-hal yang seperti ini, jangan panik juga. Ini penting ya supaya bisa melihat mana pintu keluar yang paling efektif, bisa cepat supaya tidak ada terjebak di dalam gedung yang mengalami kebakaran.